Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga Rp296 ini bagus, PBV 0,6 kali dan dividen 5%, laba naik 419%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada saham kecil dengan harga 296 yang punya PBV 0,6 kali. Mereka membagi dividen dengan yield yang besar yaitu 5%. Lebih luar biasanya, laba perusahaan bisa naik 419% di tahun 2022. Meski begitu, rasio keuangan perusahaan tidaklah memuaskan. Saham ini juga kurang liquid dan hal itu mungkin jadi pertimbangan. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. NRCA punya aset 2.453 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 2.142 miliar. Artinya aset perusahaan naik 14,52% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2.453 miliar, perusahaan punya tagihan bruto pihak ketiga 965 miliar. Artinya 39,34% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 50,08%. Selain tagihan bruto pihak ketiga, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 2.453 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas 543 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,70%. Kedua, liabilitas. NRCA punya liabilitas 1.279 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 975 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 31,18% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1.279 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 527 miliar. Artinya, 41,20% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,57%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga uang muka pelanggan pihak ketiga. Dari total liabilitas 1.279 miliar, perusahaan punya uang muka pelanggan pihak ketiga 344 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 29,32%. Ketiga, ekuitas. NRCA punya ekuitas 1.174 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.167 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 0,60%. Dari total ekuitas 1.174 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 580 miliar. Artinya 49,40% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,52%. Keempat, pendapatan. NRCA punya pendapatan 1.157 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 656 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 76,37% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. NRCA punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.030 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 584 miliar. Berarti biaya pokok naik 76,37% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. NRCA mampu menghasilkan laba sebanyak 43,87 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 8,44 miliar, berarti laba perusahaan naik 419,79% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. NRCA punya ROE 7,40% dengan NPM 3,70%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 108%. Perusahaan punya rasio keuangan yang biasa saja. Selain itu, komposisi utangnya juga sudah tinggi dengan DIR yang berada di atas 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,4 kali dan PBV 0,6 kali. Valuasi saham ini bisa dikatakan rendah, apalagi dari aspek PBV. Dengan modal 470, harga saham perusahaan hanya 296.
Artinya, harga di pasar jauh lebih rendah dari modal per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Tagihan Brutopia ketiga yang naik membuat total aset meningkat. 2. Kenaikan uang muka pelanggan berdampak pada peningkatan likuiditas. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba bisa naik 400% karena secara nominal kenaikan pendapatan jauh di atas biaya pokok. 5. Rasio keuangan bisa dikatakan tidak memuaskan. 6. Valuasi PBV masih rendah. Demikian analisis singkat saham NRCA berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memperbonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Thank you.